Shalom Aleichem Beshem Hamasya, salam sejahtera di dalam Kristus. Kira-kira pertanyaan sederhana itu begini. Yesus itu kan orang Yahudi, tapi mengapa Injilnya sampai kepada kita ditulis dalam bahasa Yunani Koine? Saya sudah sering memberikan gambaran serba sekilas bahwa salah satu kegagalan orang memahami kekristenan itu karena mengukur kekristenan dari sudut pandang agama dengan warisan sejarahnya dari sudut pandang agama lain. Jadi misalnya Islam itu agama yang muncul dari satu bahasa, satu zaman, satu budaya, yaitu Arab. Buddha juga muncul dari satu bahasa, yaitu bahasa Pali. Hindu sekalipun memiliki sejarah yang panjang, itu dalam bahasa Sanskerta. Begitu juga Konghucu dan Taoisme misalnya. Tetapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan mewarisi utuh-utuh kitab suci Yahudi. Karena Kristen itu sebagai bagian dari Yudaisme. Sebelum akhirnya kedua komunitas ini terpecah. Nah, untuk memahami ini, saya sering memberikan contoh tentang tempat berkara Yesus, yaitu di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Karena di wilayah Israel pun di abad pertama, itu tidak seragam juga. Wilayah Galilea itu jauh lebih heterogen ketimbang misalnya wilayah Yerusalem, Yudea, yang jelas itu lebih kental Yudaismenya dan tidak terlalu beragam dalam warisan kemajemukan budayanya. Namun tidak hanya itu, kita mesti melihat dari sejarahnya yang sangat panjang, secara khusus bisa melacak dari munculnya aliran pemikiran dari Yudaisme sejak perpecahan kerajaan pertama, yaitu pasca wafatnya Raja Salomo, yang oleh orang Arab dikenal dengan Nabi Sulaiman. Kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda, yang diteruskan oleh putranya yang bernama Rahabeam. Nah, kerajaan utara itu kemudian salah satu dari warisan keagamaannya yang sampai kepada zaman kita hari ini, yaitu orang-orang Samaria. Orang Samaria itu muncul dari suku Yusuf dengan agamanya sendiri, yaitu agama Samaria. Dan tentu mereka tidak mau disebut Yahudi. Mereka tentu mau disebut Israel. Kenapa tidak mau disebut Yahudi? Karena mereka tidak berasal dari suku Yehuda, tapi berasal dari suku Yusuf. Kemudian ketika kerajaan Israel yang di selatan, kerajaan Yehuda yang di selatan, ibu kota Yerusalem, karena didominasi oleh orang-orang dari suku Yehuda, maka munculnya Yudaisme itu ada di sana. Dari Yehudim kemudian muncul Yahudut, yaitu Yudaisme. Nah, dalam Yudaisme itu ada aliran-alirannya. Menurut Flavius Josephus, pada zamannya saja ada 3 aliran. Yang pertama adalah Saduki, kelompok Saduki. Yang kedua adalah kelompok Eseni. Dan yang ketiga kelompok Parisi. Nah, masih ada di tengah-tengah 3 kelompok yang dimaksudkan oleh Flavius Josephus yang menulis sekitar tahun 90 Masehi, pasca runtuhnya Bait Allah tahun 70, itu adalah kelompok Kristiani. Nah, dengan demikian data-data sejarah menunjukkan memang kekristenan itu asal-usulnya dari Yudaisme. Nah, oleh karena itu kita akan melihat secara lebih detail mengenai kontroversi yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak tahu sejarah, hanya berpolemik saja. Kenapa persebaran Injil nanti ke wilayah barat itu dalam bahasa Yunani? Tentu tidak ada hubungannya dengan Plato atau Aristoteles, dalam makna bahwa Kristen itu lebih mewarisi pemikiran Helenis,
ketimbang pemikiran Yahudi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita bisa melacak pertama kali itu dari masa Helenisme pertama kali dari Alexander Agung yang berkuasa sampai tahun 323 sebelum Masehi. Lalu pada masa pemerintahnya ketika dia menguasai wilayah Timur Tengah itu, khususnya dia memusatkan pemerintahannya itu di Alexandria, makanya kotanya namanya Alexandria karena didirikan oleh Alexander Agung. Serempak dengan itu dia melakukan proses Helenisasi, yaitu Peyunanian. Puncak dari hubungan baik antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Yunani tentu dari sudut pandang bahasanya. Itu diterjemahkannya kitab suci Yahudi, ya kitab suci kita juga, ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Pada masa Ptolemeus Philadelphus, kira-kira tahun 275 sebelum Masehi. Kalau pada akhirnya Septuaginta itu diterima sebagai kitabnya orang-orang Kristen, harus ditekankan bahwa Septuaginta itu muncul sebelum zaman Kristen. Jadi salah apabila orang mengatakan ini kitabnya Kristen, bukan kitabnya Yahudi. Gambaran-gambaran orang awam semacam ini karena dia tidak mengerti detailnya sejarah. Bahwa pada akhirnya konsili Yamnia menolak Septuaginta karena dianggap kitab suci itu menguntungkan orang Kristen, menguntungkan orang Islam, itu kan urusan lain. Itu kan dinamika dalam perkembangan sejarah. Dan yang menolak Septuaginta itu adalah orang-orang Yahudi, sekte Parisi, yang mereformasi diri pasca runtuhnya bait suci setelah zaman Yesus, yaitu tahun 70 Masehi, bertempat di Yamnia. Tetapi sebelum itu ada kelompok Yahudi yang disebut Yahudi Helenis. Nah, Yahudi Helenis ini munculnya di Alexandria. Nah, saudara-saudara, pada masa Antiochus Epiphanes III, jadi Antiochus III, pada masa Antiochus III, itu hubungan dengan Yahudi itu sangat baik, sangat berjalan baik. Tetapi menjadi tegang ketika pemerintahan Yunani yang ada di Syria itu pada masa penggantinya yaitu Antiochus IV Epiphanes. Ketika sebagai penguasa Yunani dia dengan kurang ajar menempatkan patung Zeus untuk melecehkan agama dan budaya Yahudi. Dan saat itulah kemudian muncul ketegangan. Nah, ketegangan ini terus berlanjut antara orang-orang Yahudi Helenis, ada orang Yahudi yang lebih ramah dengan kebudayaan Yunani, bukan agamanya yang diterima, tapi kebudayaannya. Budaya Yunani pada waktu itu seperti kalau kita sekarang mengenal bahasa Inggris atau kebudayaan Barat pada umumnya. Jadi seorang yang memakai bahasa Inggris, nyanyi-nyanyi pakai bahasa Inggris, bahkan lagu qasidah diterjemahkan pakai bahasa Inggris, ya misalnya yang lagi viral tuh lagunya di hotel-hotel. Biasanya kalau Ramadan atau perayaan-perayaan besar Islam itu biasanya digemakan ya. Alhamdulillah, praise be to Allah. Itu kan tidak berarti dia mengikuti agamanya orang Inggris dan gerejanya Anglikan, kan tidak seperti itu. Karena itu menjadi mode, sedang menjadi tren ya. Sampai di zaman murid-murid Yesus, yaitu gereja mula-mula, dua kelompok ini selalu ada. Ini antara lain disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Ini terjadi di lingkungan jemaat Kristen. Jemaat Kristen Yahudi lagi di Yerusalem. Karena pembagian kepada janda-janda mereka yang diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi jemaat
gereja mula-mula itu nanti kita akan pelajari lebih detail, itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Kristen Yerusalem yang dikenal orang-orang Nosrim, pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, kelompok Nosrim itu ada orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus yang berbahasa Yunani, yaitu orang-orang Yahudi Helenis, dan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aramaik. Itu adanya di kota suci Yerusalem. Nah, sedangkan yang di Antioquia, Kisah Rasul pasal 11:26, untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen, itu berasal dari kekristenan non-Yahudi. Nah, ini saudara-saudara, jadi kita jangan menggambarkan kekristenan itu sebagai agama dari satu budaya, satu kitab suci, satu nabi, sistem kalender. Kita akan gagal kalau kita memahami seperti itu. Kemudian saudara-saudara, pada masa yang oleh orang-orang Protestan disebut intertestamental ya, itu kemudian muncullah buku-buku yang dikenal dengan kanon kedua yang disebut sebagai Deuterokanonika. Itu masa transisi. Kalau orang Protestan menyebut dengan devotional book, atau kelompok-kelompok Protestan yang lain itu menyebut sebagai intertestamental book, yang artinya buku-buku di antara dua perjanjian. Perjanjian lama menurut kanon Ibrani dan perjanjian baru yang terdiri dari 27 kitab. Nah, tetapi gereja Protestan juga sangat menghargai kitab-kitab itu. Kedudukannya tidak sama misalnya dengan Injil Thomas, Injil masa kanak-kanak Yesus, yang menceritakan Yesus pada usia bayi sudah bisa berbicara, itu tidak sama mutunya. Karena buku-buku itu muncul ratusan tahun setelah zaman Perjanjian Baru. Sementara buku-buku yang dikenal dengan intertestamental ini adalah, kalaupun orang-orang Protestan tidak mengakui aspek pengilhaman dari kitab ini, atau tidak menyejajarkan dengan kanon Ibrani, tapi menghormatinya, menghargainya sebagai devotional book atau historical book. Nah, orang-orang Katolik menganggapnya sebagai kanon karena memang mewarisi kanon Septuaginta yang kemudian diambil alih oleh Biblia Sacra Vulgata, dan mereka pun menyebutnya dengan Deuterokanon, kanon yang kedua. Karena kanonnya yang pertama adalah Protokanonika, itu kanon Ibrani. Nah, yang seperti ini dulu menjadi perdebatan, sekarang sudah selesai. Karena di lembaga Alkitab pun yang diterbitkan di lembaga Alkitab Indonesia itu kebanyakan non-Katolik ya. Tapi terjemahan itu diterima oleh Lembaga Biblika Indonesia yang mewarisi umat Katolik. Maka untuk edisi orang-orang Kristiani yang berasal dari gereja Katolik disebutnya sebagai Alkitab, lalu diterbitkan bersamaan dengan Deuterokanonika yang diletakkan di antara Perjanjian Lama Ibrani dengan Perjanjian Baru. Nah, sementara kalau itu dari gereja-gereja non-Katolik, misalnya Protestan, itu kemudian dikasihlah Alkitab saja, yaitu kanon Ibrani. Nah, penerjemah Alkitab aja tidak pernah rame kok, dunia polemik menjadi rame. Karena itu tadi, karena buta sejarah. Dan iman Kristen itu tidak memahami kitab suci itu sesuatu yang turun dari langit, itu tidak. Tapi kitab suci itu muncul sebagai sebuah buku-buku yang diilhamkan oleh Roh Kudus, tetapi ditulis dengan segala macam kekayaan latar belakang dari penulisnya dari zaman yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, kembali kepada hubungan Yahudi dan Yunani tadi. Meskipun kanon Tanakh itu belum baku pada periode kira-kira abad pertama, namun Yesus ben Sirach atau Yesua ben Sirach yang karyanya juga dimasukkan dalam Deuterokanonika, dalam prolog terjemahan Yunani dari Yesus bin Sirach itu dia mengatakan kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab-kitab nenek moyang kita yang lain. Dengan demikian pembagian tanah yaitu Torah, Nebim, Ketubim itu sudah dikenal dalam karya yang disebut Yesus bin Sirach atau Yesua bin Sirach. Nah, ketegangan antara Yunani dan Yahudi itu kemudian
muncul tidak hanya dalam konteks budaya yang dipertajam setelah kasusnya Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah. Tapi pada zaman Yesus bin Sirach, hubungan itu masih sangat baik. Bahkan kalau kita membaca sejarah ya, orang-orang Yahudi yang tergila-gila dengan kebudayaan Yunani, itu hampir jatuh pada sinkretisme. Dan itu terjadi ketika teks kitab suci Ibrani, ungkapan davar Elohim atau davar Adonai, firman Tuhan atau firman Allah, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani logos tuteo, firman Allah. Maka Injil Yohanes ketika mengawali prolog kabar baiknya dengan enarki in logos, itu tidak berarti bahwa Injil Yohanes mengambil alih filsafat neoplatonisme. Ini pandangan orang yang awam sekali, tidak ngerti sejarah, juga tidak ngerti sejarah filsafat itu sendiri. Nah, padahal kalau kita banding ketergila-gilaan orang Yahudi terhadap konsep-konsep Yunani, ini juga bisa diwakili oleh orang seperti Philo, seorang Yahudi dari Alexandria, Yahudi Helenik, yang sampai-sampai mengatakan bahwa logos itu adalah deuterotheos, atau Allah yang kedua. Nah, inilah bertentangan dengan Alkitab sendiri. Justru apa yang oleh Philo dihayati bahwa logos itu sebagai deuterotheos, Allah yang kedua, maka tuntas oleh Injil Yohanes, ke theos in ho logos, dan logos itu adalah theos, dan firman itu adalah Allah. Sehingga tidak ada dua Allah, dua entitas kekal yang berdamping-dampingan sepanjang masa. Dan itu akan bertentangan dengan monoteisme sejati Israel. Jadi janganlah kita berbicara tentang logos kalau kita tidak ngerti filsafat Yunani. Saudara-saudara, pada zaman Yesus dan gereja mula-mula, sebelum kehancuran bait suci, maka kelompok Yahudi Helenis yang di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 disebut sebagai Helleniston. Helleniston itu orang-orang Yahudi, Helleniston, orang Helenis yang berbahasa Yunani. Dan itu dibedakan dengan orang yang disebut dengan Hebraios, yaitu orang Yahudi. Sedangkan kelompok Helleniston, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, itu juga dibedakan dengan kelompok Helenis, yaitu kelompok Yahudi yang kelompok Yunani yang berfilsafat Yunani beragama pagan, itu dibedakan. Nah, itulah sebabnya maka kelompok orang-orang Yahudi berbahasa Yunani ini di kemudian hari bergabung dengan jemaat Kristen di Antioquia setelah runtuhnya Yerusalem dan kota Yerusalem oleh Kaisar Hadrian pada saat setelah perang Yahudi kedua tahun 135 itu dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Dan orang-orang Yahudi, baik itu yang mengikuti Yesus maupun yang tidak mengikuti Yesus, itu diusir keluar dari seluruh kota Yerusalem yang namanya sudah diganti dengan Alia Capitolina atau kota Alia. Kemudian juga nama Israel, Eretz Israel itu dihapuskan dari sejarah dan provinsi Yudea disatukan dengan provinsi Syria dan akhirnya disebut dengan nama Syria Palestina. Nah, istilah Palestina itulah yang menggantikan nama Israel, itu dibubuhkan oleh Kaisar Hadrian, dan itu nanti tampak dilestarikan oleh penulis-penulis Yunani, penulis-penulis Romawi pada abad kedua, dan seterusnya. Nah, itu background sejarahnya, saudara-saudara. Maka selain ada dua komunitas Kristen yang mewakili dua kelompok itu, yaitu Yahudi yang berbahasa Yunani dan kelompok Yahudi yang disebut sebagai kelompok Ibrani. Maka di situ terjadi yang namanya pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu sendiri bukan warisan Kristen juga. Kalau dalam kekristenan misalnya dalam Alkitab Perjanjian Baru kan disebut rasul bagi orang-orang yang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat.
Rasul bagi orang-orang yang bersunat itu diwakili oleh Petrus, oleh Yakobus, oleh apa namanya rasul-rasul yang lain. Dan dari kalangan orang-orang rasul bagi orang yang bersunat ini masih dibagi dua, yaitu orang-orang Yahudi yang di tanah suci yang diwakili oleh Rasul Yakobus dan orang-orang Yahudi di perantauan misalnya yang dilakukan oleh Petrus. Makanya Petrus itu pergi ke wilayah barat menuliskan suratnya kepada orang-orang Kapadokia, Bitinia, sebagaimana disebutkan di dalam kisah apa namanya surat Petrus yang pertama, pasal pertama, ayat pertama. Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di perantauan, bahasa aslinya diaspora, yang ada di Kapadokia, Bitinia, sampai Asia Kecil yang sekarang wilayah Turki. Lah ke arah itulah mereka tentu bahasanya Yunani, tidak mungkin bahasanya Ibrani. Maka orang mengatakan Yesus itu bahas apa orang Yahudi, kok bahasanya Yunani, itu benar-benar orang awam yang tidak tahu sejarah. Dan Kristennya jangan ikut-ikutan awam, lalu mempertentangkan antara apa bahasa Yunani dengan bahasa Ibrani, seolah-olah kalau Anda Alkitabnya bahasa Yunani sama dengan Plato atau sama dengan Dewasius. Lah itu kan orang-orang tidak terpelajar seperti ini harus dijawab, meskipun ya kita tidak perlu harus berpolemik dengan mereka, karena kalau dalam wayang itu Satrio atau para Bambang anaknya Arjuna itu tidak pernah mau meladeni kelompok-kelompok Buto Cakil karena frekuensinya berbeda. Karena Buto Cakil itu makhluk setengah manusia, sementara para Bambang itu adalah kesatria, anaknya Arjuna. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Jadi dengan demikian ini bukan soal kita merendahkan orang lain, tapi mengukur frekuensi yang tidak sama. Orang tinggal bisa cek and recheck, apa yang saya jadikan rujukan tinggal dicek. Kalau saya tidak salah kan langsung bisa dibantah. Kenapa harus bertemu? Nah ini saudara-saudara yang bisa kita uraikan dari sejarahnya. Jadi belajar agama itu sesungguhnya rumit, saudara-saudara. Jangan hanya lantaran satu sumber kemudian Anda mutlakkan untuk menyerang, membabi buta pada pihak orang lain. Daripada musim debat, lebih baik musim durian. Ada manis tertentu, atau musim minum kopi. Di balik kepahitan itu ada kemanisan. Nah, seperti itu, saudara-saudara, marilah kita lihat Indonesia masa depan itu Indonesia yang saling hormat menghormati, bukan Indonesia yang saling menyalahkan satu sama lain. Nah, demikian kira-kira yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum besem hamasya.